Udara pagi itu dingin sekali. Kabut masih menutup pekarangan rumah besar peninggalan ayahku. Rasanya baru kemarin aku menggenggam erat tangan ayahku yang semakin kurus, mendengar napasnya yang terengah-engah di ranjang rumah sakit. Hari ini, genap 7 hari ayah pergi meninggalkan kami. Keheningan rumah begitu terasa, seolah menegaskan betapa kosongnya hidupku kini. Aku duduk di ruang tamu yang masih dipenuhi karangan bunga bela sungkawa. Aroma bunga sedap malam mulai bercampur bau tak sedap karena layu, tapi aku terlalu malas untuk meminta orang membereskannya. Rasanya bunga itu menjadi pengingat nyata duka yang belum sempat kutuntaskan. Ibu tiriku, Sari, tampak duduk di sudut sofa dengan mata sembab. Ia terus meremas-remas tisu, seolah tak kunjung selesai menangis. Dari dulu Sari memang pandai menunjukkan diri sebagai wanita lemah dan penuh air mata. Padahal, siapa yang tahu apa isi hatinya? Namun saat ini aku berusaha menyingkirkan prasangka. Aku hanya ingin menghormati masa berduka ini. Ratri, kamu sudah makan? Tanya Sari pelan, suaranya serak. Aku menggeleng. Nafsu makanku memang hilang sejak hari ayah dimakamkan. Melihat kursi kosong ayah di meja makan saja sudah membuat dadaku sesak. Jangan begitu. Kasihan almarhum, nanti dia sedih lihat kamu sakit, lanjut Sari menasehati, lalu mendekat, mengusap punggungku. Sekilas aku melihat wajahnya. Matanya yang merah itu menatapku dengan iba, tapi entah kenapa aku merasa tatapan itu kosong. Seperti menatapku hanya karena terpaksa. Kalau kamu mau, nanti ibu buatkan bubur ya. Yang biasa ayah suka, katanya. Aku mengangguk pelan. Dalam hati, setitik rasa terima kasih sempat hadir. Walau bagaimanapun, dia istri ayahku, pernah mengurus ayahku saat sehat maupun sakit. Setidaknya itu yang selama ini ku tahu. Ingatan melayang ke 7 hari lalu. Saat itu aku tergesa-gesa ke rumah sakit karena dokter menelepon dan mengatakan kondisi ayah menurun drastis. Bayu, suamiku, berjanji akan segera menyusul. Namun sampai malam menutup hari, Bayu tak kunjung datang. Aku menungguinya sampai subuh. Jantungku terasa diremas-remas saat melihat ayahku terbatuk-batuk, suaranya nyaris tak keluar. Sebelum menghembuskan napas terakhir, ayah menatapku lama sekali. Tatapan penuh cinta dan permohonan maaf yang tak terucap. Setelah itu, tangannya merosot dari genggamanku. Ayah pergi dengan tenang. Aku tak sanggup menangis keras waktu itu. Air mataku menetes perlahan, jatuh ke tangan ayah yang masih hangat. Kehilangan ayah bagai merenggut separuh jiwaku. Dialah yang selalu ada sejak ibu kandungku meninggal. Dialah yang menemaniku tumbuh dewasa, memastikan aku sekolah hingga kuliah, lalu menikah dengan Bayu. Ketika akhirnya Bayu datang ke rumah sakit, ia hanya memelukku sekilas. Wajahnya memang sedih, tapi tatapan matanya kosong, seolah pikirannya entah kemana. Dia beralasan baru selesai rapat penting di kantor. Saat itu aku memaklumi. Kupikir mungkin dia juga terkejut dan tak sanggup melihat ayah dalam keadaan sudah terbujur kaku. Kini rumah ini sepi. Ayah sudah tak ada, Bayu pun lebih sering ke kantor. Katanya pekerjaan menumpuk sejak cuti beberapa hari kemarin. Tapi kadang aku melihat dia terlalu cepat pulang ke rumah, entah mengapa. Aku sendiri memilih menetap di rumah besar warisan ayah bersama Sari. Rasanya belum sanggup kembali ke apartemen. Setiap sudut rumah ini penuh kenangan. Bahkan aroma kopi di teras belakang masih mengingatkanku pada tawa ayah tiap pagi, menegurku karena bangun kesiangan. Sore itu, aku duduk di teras sambil menatap kebun belakang. Sari berjalan menghampiri membawa 2 cangkir teh hangat. Wajahnya tampak lesu, bibirnya pucat. Aku hanya diam saat dia duduk di kursi sampingku. Kamu pasti sedih sekali, ya? Katanya pelan. Aku menoleh, menahan air mata. Iya, Bu. Rasanya semua ini cepat sekali. Belum sempat ayah lihat cucu. Kalimat itu membuat wajah Sari sedikit berubah. Ada guratan tegang yang cepat sekali ia sembunyikan. Aku mengerutkan kening tapi tak berkata apa-apa lagi. Kami lalu diam, hanya menatap kebun sambil larut dalam pikiran masing-masing. Beberapa malam ini Bayu tak tidur di rumah. Alasannya lembur. Kadang aku telepon, dia mengangkat dengan suara lelah, terdengar suara bising di belakangnya, entah kantor atau restoran. Maaf ya, sayang. Aku benar-benar banyak kerjaan.
Nanti kalau semua beres kita liburannya. Kamu juga biar nggak sedih terus, katanya suatu malam. Aku menelan ludah. Aku tahu dia berusaha menghibur, tapi entah mengapa rasanya hampa. Aku hanya mengangguk meski dia tak bisa melihat. Yang aneh, beberapa hari terakhir saat Bayu pulang, dia selalu mampir ke ruang tengah di mana Sari biasa duduk menonton TV. Mereka mengobrol lama, kadang tertawa kecil. Saat aku datang, mereka langsung diam. Kalau kutanya sedang membahas apa, Bayu menjawab ringan, "Ibu cerita tentang ayah." Aku mencoba menepis pikiran buruk. Mereka toh dulu memang cukup dekat, ayahku sering meminta Bayu mengurus hal-hal rumah tangga yang tak sempat dia urus. Lagi pula, Sari itu istri ayahku, bagaimana mungkin dia? Malam itu, sekitar pukul 9, aku baru pulang dari mengantar sumbangan tahlilan ke tetangga. Saat membuka pintu rumah, suasana tampak hening. Aku berjalan pelan melewati lorong. Ketika sampai di depan kamar Sari, aku tertegun. Pintu tak tertutup rapat, terlihat Bayu sedang duduk di sisi ranjang, sementara Sari menyender lemah ke bantal. Aku sempat berpikir, mungkin Bayu menanyakan kesehatannya. Tapi saat itu kulihat Sari memegang tangan Bayu erat sekali, wajahnya pasrah, seolah memohon sesuatu. Bayu menunduk, menatapnya dalam-dalam. Adegan itu seperti menamparku. Cepat-cepat aku berdeham dan mendorong pintu lebih lebar. Bayu langsung melepas tangan Sari, berdiri gugup. "Kamu di sini, Erate?" Tadi ibu bilang pusing, jadi aku lihat keadaannya." Sari juga menatapku sambil memaksakan senyum. "Iya, cuma pusing sedikit, Nak. Kamu jangan pikir macam-macam." Aku memaksakan senyum. "Oh, baiklah. Kalau begitu aku ambilkan air putih dulu." Hati kecilku mulai berteriak. Ada yang tak beres. Tapi aku terlalu lelah, terlalu rapuh untuk langsung menuduh. Aku hanya ingin tidur malam itu, berharap besok semua terasa normal. Keesokan paginya, aku duduk di ruang makan sendirian. Bayu sudah berangkat kerja, katanya rapat penting. Sari belum turun. Aku menatap kursi kosong di hadapanku, tempat ayah biasa duduk dengan koran pagi. Air mataku kembali jatuh. Betapa berat kehilangan orang yang paling tulus mencintaiku. Di tengah kesunyian itu, aku mulai bertanya-tanya, apakah Bayu benar-benar sesibuk itu? Apakah ibu tiriku benar-benar hanya merindukan ayahku? Aku belum menemukan jawabannya. Tapi satu yang pasti, luka karena kehilangan ayah belum sembuh, kini justru muncul luka-luka kecil lain yang mulai terasa ngilu. Luka yang mungkin akan jauh lebih menyakitkan jika akhirnya semua kebenaran terbongkar. Hidupku dulu terasa sederhana sekaligus penuh. Bahkan setelah ibuku meninggal, aku merasa tak pernah benar-benar kekurangan kasih sayang. Ayahku, Harjono, adalah lelaki yang luar biasa dalam hidupku. Ia bekerja keras membangun perusahaan distribusi bahan bangunan dari nol, memulainya hanya dari satu toko kecil di pasar tradisional, hingga akhirnya punya kantor pusat megah yang berdiri kokoh di pusat kota. Setelah ibuku wafat, aku masih remaja. Rumah terasa sepi. Beberapa tahun kemudian, ayah menikahi seorang perempuan muda bernama Sari, yang kini menjadi ibu tiriku. Jujur saja, awalnya aku tidak terlalu bisa menerima. Usia Sari tak terpaut jauh denganku, hanya selisih 10 tahun. Wajahnya cantik, tutur katanya halus. Namun ada keraguan di hatiku. Bukan karena dia orang miskin, tapi karena rasanya terlalu cepat menggantikan posisi almarhumah ibu. Tapi ayah terlihat bahagia. Itu sudah cukup untukku. Sari dulu tinggal di sebuah desa kecil. Kehidupannya serba pas-pasan. Ayah bertemu dengannya saat mengantar bantuan CSR dari perusahaan ke kampung halaman salah satu pegawainya. Entah bagaimana awalnya, mereka akhirnya dekat, hingga menikah. Aku ingat betul hari pernikahan mereka. Banyak tamu membicarakan betapa beruntungnya Sari. Dari seorang gadis desa sederhana, ia langsung jadi istri pengusaha sukses. Rumah yang kami tinggali sekarang ini pun menjadi miliknya bersama ayah. Namun aku tak keberatan, karena ayah tetap menghibahkan properti lainnya, termasuk beberapa rumah dan apartemen, atas namaku. Sari kemudian menikmati hidup yang jauh lebih nyaman. Lemari pakaiannya penuh dengan gaun indah. Kalung, cincin, gelang emas putih menghiasi tubuhnya saat menghadiri acara sosial.
Ayah tampak senang melihat Sari berdandan cantik. Ia ingin istrinya diterima di lingkungan sosial kami. Sementara aku berusaha sebisanya memperlakukan Sari dengan hormat. Toh dia istri sah ayahku. Lalu hadir Bayu, lelaki yang membuatku jatuh hati di kampus. Sifatnya sederhana, rendah hati, pekerja keras. Kami menikah setelah lulus kuliah. Ayah memberinya posisi cukup penting di perusahaan kami, walau tetap memulai dari bawah agar tak memicu kecemburuan pegawai lain. Awalnya, Bayu tampak sangat menghormati ayah dan Sari. Dia sering datang makan malam bersama. Bahkan kalau ayah sedang tugas luar kota, Bayu membantu memastikan kebutuhan rumah tangga tetap terpenuhi. Dia mengurus pembayaran listrik, menengok perbaikan taman, hal-hal remeh yang membuatku yakin dia pria bertanggung jawab. Sesekali aku melihat Sari memandang Bayu dengan tatapan berbeda, tapi kupikir itu hanya rasa kagum. Siapa yang tak kagum melihat menantu muda yang rajin dan sopan? Aku ingat beberapa perayaan ulang tahun ayah yang penuh tawa. Kami makan bersama di ruang makan panjang. Sari biasanya sibuk memesan catering mewah, memastikan semua tamu puas. Bayu duduk di sampingku, menggenggam tanganku, tersenyum penuh rasa bangga ketika ayah memuji kecerdikannya mengelola beberapa proyek distribusi. Kami tampak seperti keluarga harmonis. Foto-foto itu masih terpajang di ruang tamu, saat ini justru terasa mengejekku. Aku dulu begitu percaya mereka semua tulus. Padahal aku tak tahu bahwa di balik senyum itu, sudah mulai tumbuh benih pengkhianatan. Sebelum ayah sakit, aku mulai sering memperhatikan perubahan kecil. Misalnya, Sari kini lebih sering memanggil Bayu untuk hal-hal sepele. Pernah suatu siang, Sari meneleponku hanya untuk menanyakan resep sup buntut kesukaan ayah. Tapi Bu, saya di kantor. Kenapa nggak tanya Bayu saja? Dia kan di kantor juga, kataku sambil tertawa. Oh, iya. Ibu memang mau telepon dia juga habis ini, jawabnya cepat. Kupikir saat itu hanya lelucon kecil. Tapi kemudian Bayu pulang lebih malam, dengan alasan mampir rumah ayah untuk membawakan berkas yang diminta Sari. Aku sempat heran, kenapa urusan rumah tangga ayah sampai perlu suamiku repot-repot datang malam-malam? Bayu hanya tersenyum, mengusap rambutku. Kamu ini cemburuan amat. Kasihan ibu kalau harus urus semua sendiri. Aku mengangguk. Sari memang tak punya anak, dia juga selalu tampak rapuh, sering pusing-pusing entah karena anemia atau hanya kebiasaan manja. Jadi aku menepis segala prasangka buruk. Aku tak mau menyakiti hati ayah hanya karena aku terlalu berburuk sangka. Semua mulai kacau ketika ayah terkena komplikasi ginjal. Ia harus bolak-balik rumah sakit. Aku setia menunggunya di sana, sementara Sari malah lebih banyak di rumah, alasannya tidak tahan melihat infus dan bau obat. Kadang Sari datang sebentar, lalu pulang dengan alasan mau menyiapkan rumah supaya nyaman kalau ayah diperbolehkan rawat jalan. Bayu justru semakin jarang menemaniku di rumah sakit. Dia bilang sibuk mengurus proyek kantor. Pernah aku merasa kesal dan memintanya menginap di rumah sakit bersamaku. Sayang, aku nggak tega kamu sendirian terus. Besok gantiannya, kamu istirahat di rumah, biar aku di sini, pintaku waktu itu. Tapi Bayu malah tampak tidak nyaman. Aku nggak tega lihat Om Harjono pasang selang begini, RAT. Lagi pula kalau aku sakit juga, siapa yang ngurus kantor? Nggak ada yang kontrol kerjaan pegawai. Aku diam. Ucapannya benar. Ayahku sendiri pasti tidak mau menantunya terlalu repot. Maka aku hanya menghela napas, membiarkan Bayu pulang. Tapi hatiku seperti ditarik-tarik. Ada rasa kesepian yang tak bisa kujelaskan. Puncaknya terjadi satu malam, sekitar pukul 10. Saat itu aku ke rumah hanya untuk mengambil beberapa pakaian bersih. Saat masuk, rumah tampak gelap, hanya lampu koridor yang menyala. Aku mendengar suara samar-samar dari lantai atas. Pelan-pelan aku naik tangga. Betapa terkejutnya aku saat melihat pintu kamar Sari terbuka sedikit. Dari celah pintu, kulihat Bayu duduk di pinggir ranjang Sari. Tangannya memegang tangan Sari, ibu tiriku bersandar ke bahunya sambil terisak. Ada keintiman aneh di situ, tidak wajar antara menantu dan ibu tiri mertuanya. Aku ingin langsung masuk, berteriak, tapi tubuhku kaku. Detik berikutnya Bayu merapikan posisi duduknya, mencium kening Sari cepat sekali,
Gerakan sekilas tapi menghancurkan. Aku mundur perlahan, menutup mulut agar tidak menjerit. Dengan tergesa aku turun kembali, pura-pura baru datang dari luar. Aku membanting sedikit pintu depan, memberi kesan baru tiba. Tak lama Bayu muncul di tangga, wajahnya tegang. "Kamu udah pulang?" tanyanya canggung. Aku memaksakan senyum. "Iya, mau ambil baju. Tadi ibu mana?" "Lagi pusing, jadi aku temani." "Kasihan dia sendirian," jawabnya cepat. Aku hanya mengangguk. Dalam hati, ribuan jarum menusuk-nusuk dadaku. Esoknya aku memilih diam. Ayah masih hidup, meski kesehatannya terus menurun. Aku tak mau membuatnya bersedih di masa-masa terakhir hanya karena kecurigaanku yang mungkin belum tentu benar. Aku menahan semua, berusaha tetap tersenyum, tetap menjadi istri penurut untuk Bayu dan anak berbakti bagi Sari. Padahal setiap malam aku menangis diam-diam. Mencoba mengingat semua kebaikan Bayu dulu. Betapa dia yang pertama menjemputku waktu ayah terkena stroke ringan beberapa tahun lalu. Betapa dia sabar menemaniku melewati hari-hari sulit. Mungkin, batinku terus membela, dia hanya terlalu peduli pada Sari karena menganggapnya ibu sendiri. Mungkin, tapi hatiku tahu itu dusta yang kuucapkan untuk meninabobokan diri sendiri. Saat ayah akhirnya meninggal, semua rasa sakit itu seperti menumpuk menjadi satu gumpalan hitam. Aku menangis bukan hanya karena kehilangan ayah, tapi juga karena mulai merasakan bahwa keluarga yang kujaga mati-matian ternyata menyimpan duri tajam yang siap menusukku kapan saja. Namun aku masih belum tahu, luka sebenarnya jauh lebih dalam dari yang kuduga. Karena setelah 7 hari kematian ayah, Bayu dan Sari akan menunjukkan wajah asli mereka. Dan hidupku tak akan pernah sama lagi. Hari-hari setelah ayah meninggal terasa panjang dan sepi. Rumah besar ini kini hanya dihuni oleh aku, Bayu, dan Sari. Kami sama-sama berkabung, tapi entah mengapa, suasana justru sering canggung. Ada jeda aneh setiap kali aku datang ke ruang tamu, seolah Bayu dan Sari buru-buru menghentikan pembicaraan. Awalnya aku mengira itu hanya rasa sungkan mereka karena sama-sama merasa kehilangan ayah. Namun semakin hari, sikap Bayu terasa menjauh. Dia memang ada di rumah, tapi seperti tidak benar-benar hadir. Tatapannya kosong ketika bicara denganku. Pelukannya pun terasa dingin. Kadang dia menolak bersamaku di kamar dengan alasan terlalu lelah. Pagi itu, aku bangun lebih awal. Bayu tidak ada di ranjang. Perasaan aneh menggelitik dadaku. Perlahan aku membuka pintu kamar dan menuruni tangga. Di ujung lorong, kulihat lampu ruang keluarga menyala redup. Bayu duduk di sofa bersama Sari. Mereka duduk cukup dekat, kepala Sari bahkan menunduk di bahu Bayu. Tangannya memeluk lengan suamiku erat sekali. Darahku berdesir dingin. Kaki rasanya mau lemas. Aku ingin sekali berteriak, tapi mulutku terkunci. Detik berikutnya, Bayu menoleh, kaget melihatku berdiri mematung. "Kamu sudah bangun, Rat?" Suaranya terdengar gugup. Dia langsung menjauhkan Sari. Sari buru-buru mengusap air mata. "Ibu hanya merasa rindu sama almarhum, Nak." Bayu menenangkan ibu. Aku menatap mereka berdua lama sekali. Mencoba membaca raut wajah mereka. "Jam segini kalian ngobrol? Bukankah seharusnya kalian istirahat?" Bayu berdiri, meraih tanganku. "Maaf, Rat. Aku juga baru mau naik. Ibu tadi cerita mimpi buruk, katanya mimpi ayah. Jadi aku temani sebentar." Aku menarik tanganku perlahan. "Baiklah, tapi lain kali tak perlu sedekat itu." Sari menunduk. "Maafkan ibu, Nak. Ibu ini memang terlalu lemah." Aku hanya mengangguk, lalu berbalik menuju kamar. Di dalam kamar, air mataku menetes deras. Aku berusaha mengusir prasangka buruk. Tapi bisakah semua itu hanya rasa iba? Jika hanya iba, mengapa perlu bersandar seperti itu? Hari-hari berikutnya, Bayu semakin aneh. Dia sering pamit keluar rumah, katanya ke kantor mengurus proyek baru. Tapi kalau aku menelepon, dia jarang mengangkat. Kalaupun dijawab, nadanya terburu-buru, seolah takut ketahuan sedang bersama seseorang. Satu kali aku iseng menghubungi sekretarisnya langsung, menanyakan apakah Bayu sedang ada di kantor. Jawaban sekretaris membuat dadaku mencelos. "Pak Bayu?" "Wah, beliau tadi siang keluar, Bu."
katanya ada urusan keluarga. Sampai sekarang belum balik. Aku hanya bisa mengucapkan terima kasih lalu menutup telepon. Tanganku gemetar memegang ponsel. Kalau bukan ke kantor, lantas kemana Bayu pergi? Dan dengan siapa? Aku mencoba menenangkan diri. Berpikir positif. Tapi potongan-potongan aneh itu terus merangkai sebuah gambaran menakutkan. Apa mungkin Bayu dan Sari benar-benar memiliki hubungan lebih dari sekadar menantu dan ibu mertua? Sore itu, aku pulang lebih awal dari pasar tradisional. Aku ingin membeli bahan masakan kesukaan almarhum ayah, sekadar mengenang beliau. Setiba di rumah, kulihat pintu pagar terbuka. Mobil Bayu parkir di garasi. Aku heran, sebab dia bilang hari ini rapat sampai malam. Saat masuk rumah, kudengar suara tawa pelan dari arah dapur. Pelan-pelan aku berjalan, dan terhenti tepat di ambang pintu dapur. Bayu dan Sari berdiri berdekatan. Bayu membetulkan kerah baju Sari, jemarinya menyusuri leher wanita itu sedikit terlalu lama. Sari menahan tangan Bayu dengan malu-malu sambil tertawa pelan. Aku ingin muntah melihatnya. Ada apa di sini? Suaraku meninggi, tak sanggup lagi bersandiwara. Bayu terlonjak, segera menjauh. Sayang, ini, aku hanya bantu ibu tadi kena cipratan air panas. Lihat, bajunya basah. Sari meremas celemeknya gugup. Iya, nak, ibu tadi ceroboh. Aku menatap mereka berdua penuh curiga. Kalau hanya bantu, kenapa kau menyentuh lehernya begitu intim, Bayu? Bayu menarik napas panjang. Jangan suzon, Erate. Kita ini satu keluarga. Ibu itu wanita lemah, siapa lagi yang bisa dia andalkan selain kita? Aku tak mau ribut di situ. Dengan dada bergemuruh, aku langsung naik ke kamar, mengunci diri. Tangis meledak. Hatiku koyak. Lelaki yang bersumpah akan melindungiku kini tampak melindungi wanita lain, wanita yang seharusnya juga ibuku. Malam itu aku tak bisa tidur. Kubuka album lama, melihat foto-foto saat ayah masih hidup. Wajah ayah selalu tersenyum bangga di sebelahku. Di beberapa foto, Sari berdiri manja menggandeng tangan ayah. Siapa sangka wanita yang pernah dipuja ayah, kini dekat dengan suamiku? Aku merasa menyesal. Menyesal pernah mendukung pernikahan ayah dengan Sari dulu, hanya karena ingin ayah bahagia. Ternyata, setelah ayah tiada, Sari justru menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Kutatap lama foto pernikahanku. Bayu tampak memeluk pinggangku erat. Tinta kami dulu begitu indah. Aku percaya dia tulus. Tapi lihat kami sekarang, satu rumah, satu atap, tapi hatinya mungkin sudah terbagi. Beberapa hari kemudian, rasa penasaranku memuncak. Aku sengaja pulang lebih cepat dari jadwal, tidak memberitahu Bayu. Mobil Bayu sudah terparkir di halaman. Aku berjalan pelan, membuka pintu depan. Suasana rumah sepi, terlalu sepi. Langkahku ringan menuju tangga. Detak jantungku kencang. Dari atas kudengar suara samar. Seperti suara orang bercakap pelan, diselingi helaan napas berat. Aku menahan napas. Perlahan kudekatkan telinga ke pintu kamar Sari. Suara Bayu terdengar jelas. Sayang, kau harus jaga kesehatan. Nanti kalau dia tahu, habislah kita. Tenang saja. Aku akan selalu bilang aku masih sedih ditinggal ayahmu. Aku memejamkan mata, dada terasa diremas kuat. Jadi benar. Mereka memanggil satu sama lain, sayang. Mereka merencanakan sesuatu di belakangku. Tiba-tiba lututku lemas, aku terduduk di depan pintu. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Aku bangkit dengan sisa tenaga. Kuputuskan untuk menunggu. Kalau benar mereka selingkuh, pasti akan ada hari mereka tak sanggup lagi sembunyi. Dan ternyata itu tidak butuh waktu lama. Pada malam ketujuh setelah ayah meninggal, Sari mengajak kami duduk bersama di ruang tamu. Wajahnya pucat, matanya bengkak. Bayu duduk di sampingnya, menepuk-nepuk punggungnya lembut. Ada apa sebenarnya? Tanyaku dingin. Sari menarik napas panjang, menatapku. Nak, sebenarnya, ibu dan Bayu sudah membicarakan ini lama sebelum ayahmu meninggal. Aku mengerutkan kening. Maksudmu apa? Sari memegang tanganku, namun aku cepat menariknya. Ibu dan Bayu ingin melanjutkan hidup bersama. Ibu merasa kehilangan, Bayu juga.
Kami menemukan penghiburan satu sama lain. Darahku berdesir keras. Mataku langsung menatap tajam Bayu. Kau serius ingin menikahi ibu tiriku hanya 7 hari setelah ayah dikuburkan? Apa kau lupa dia masih dalam masa idah? Kau hina sekali. Bayu menunduk. RAT, ini bukan tentang waktu. Ini tentang rasa. Kami sudah sama-sama saling membutuhkan. Kau harus mengerti. Aku tertawa sinis, suara tawaku serak. Mengerti? Mengerti bahwa suamiku tidur dengan ibu tiriku? Kalian manusia macam apa? Sari terisak. Maafkan kami, Nak. Tapi semua ini sudah terlanjur. Ibu juga ternyata hamil. Perutku langsung mual. Rasanya dunia berputar. Aku menatap perut Sari yang masih rata, seolah di dalam sana tumbuh bukti pengkhianatan yang paling busuk. Jadi saat ayahku sakit, kalian sudah berselingkuh? Bayu, kau tega sekali. Ayah yang memberimu pekerjaan, memberimu kehormatan. Lalu kau balas dengan menghamili istrinya. Bayu diam tak berkutik. Sari hanya menangis makin keras. Aku berdiri, menunjuk mereka dengan tangan gemetar. Keluar dari rumah ini. Kau juga, Sari. Aku akan mengurus semuanya. Rumah ini milikku, warisan ayah. Dan perusahaan tempat kau bekerja, Bayu, juga milikku. Kalian pikir aku wanita bodoh yang bisa kalian permainkan? Bayu tampak tertegun. Sari hanya menunduk dalam-dalam. Aku berbalik menuju kamar. Kutinggalkan mereka di ruang tamu dengan dosa-dosa mereka sendiri. Di dalam kamar, aku jatuh terduduk, menangis sejadi-jadinya. Hancur. Tapi ini belum selesai. Mereka belum tahu siapa aku sebenarnya, dan bagaimana aku akan merebut kembali harga diriku. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidupku. Setelah menumpahkan air mata sejadi-jadinya, aku duduk di ranjang dengan pandangan kosong. Sari hamil dengan Bayu. Sungguh ironis, ayahku baru dikuburkan 7 hari lalu, dan kini suamiku justru akan menjadi ayah dari anak yang dikandung istri almarhum ayahku. Betapa menjijikannya semua ini. Bayu telah menusukku paling dalam dengan menikam kehormatan keluarga kami. Sementara Sari, wanita yang kuanggap layaknya ibu sendiri, ternyata selama ini ular berbisa yang menunggu waktu untuk menggigitku habis-habisan. Pagi harinya, rumah terasa sunyi. Seperti menyesuaikan diri dengan badai yang baru saja terjadi malam sebelumnya. Aku menuruni tangga dengan kepala sedikit pening, sisa tangis semalam membuat mataku bengkak. Saat tiba di ruang makan, kulihat Sari duduk sendirian, menggenggam secangkir teh yang tampak belum disentuh. Dia menoleh padaku dengan mata sembab. Nak, ibu mohon maafkan kami, katanya parau. Aku menarik kursi, duduk di depannya dengan tenang. Maaf? Kau bahkan tak menunggu masa idah selesai sebelum membicarakan rencana menikah dengan suamiku. Sari terisak. Kami tidak pernah merencanakannya, Nak. Semua mengalir begitu saja. Bayu selalu perhatian sejak ayahmu sakit. Lama-lama kau lupa dirimu adalah istri ayahku, potongku tajam. Dan Bayu lupa dia adalah suamiku? Jangan kira aku akan jatuh kasihan hanya karena kau menangis. Dia menunduk dalam, bibirnya bergetar. Nak, ibu hamil. Bagaimana nasib anak ini kalau kau mengusir kami? Aku menarik napas panjang, menahan rasa muak yang kembali memenuhi dadaku. Itu urusan kalian. Kau kira aku bodoh? Kalian sudah bermain api sejak ayahku masih hidup. Jangan pura-pura polos. Tak lama kemudian, Bayu muncul dari arah pintu belakang. Dia tampak lusuh, rambutnya berantakan seperti orang yang tak tidur semalaman. Ketika melihatku duduk bersama Sari, wajahnya menegang. Kita harus bicara, RAT, katanya lirih, lalu menarik kursi duduk di sampingku. Aku tahu ini semua tampak buruk. Tapi percayalah, aku tak pernah berniat menyakitimu. Aku menoleh menatap matanya. Tidak berniat menyakitiku? Kau kira berselingkuh dengan ibu tiriku, bahkan sampai menghamilinya, bukan tindakan paling menyakitkan yang bisa kau lakukan. Bayu menunduk, tangannya meremas meja. Kami hanya saling menguatkan di masa sulit. Ayahmu sakit, Sari sendirian, aku juga stres. Lalu semua terjadi. Kau pintar sekali merangkai alasan, kataku sinis. Kau bilang stres?
Kalau begitu, bolehkah aku juga menenangkan diri di pelukan lelaki lain? Bayu langsung mengangkat wajahnya, matanya menajam. Jangan bicara sembarangan. Kenapa? Bukankah kau melakukan hal yang sama? Atau kau hanya tak mau aku merasakan apa yang selama ini kau nikmati diam-diam? Bayu bungkam. Dia menunduk lagi, menolak menatapku. Aku menghembuskan napas panjang. Setelah menatap mereka berdua bergantian, akhirnya ku keluarkan ponselku, membuka pesan singkat yang baru kuterima pagi ini dari pengacara keluarga kami. Om Wiryo bilang dia baru saja memeriksa kembali surat-surat wasiat ayah. Ternyata sebelum meninggal, ayah memperbaharui surat warisan. Rumah ini sepenuhnya atas namaku. Dan perusahaan yang kalian banggakan, tempat kau bekerja, Bayu, saham mayoritasnya juga telah dialihkan padaku, ucapku pelan tapi tegas. Wajah Bayu pucat. Sari tampak memegangi perutnya seolah takut sesuatu menimpa janinnya. Rate, jadi semua ini milikmu sepenuhnya, suara Bayu bergetar. Aku mengangguk. Ya, kau tahu? Ayah tak pernah benar-benar percaya pada siapapun selain padaku. Dia hanya terlalu baik pada kalian. Bahkan Sari, meski tercatat sebagai istri, tidak mendapat warisan rumah atau saham. Hanya tunjangan tahunan yang bisa dicabut kapan saja jika dia melakukan hal memalukan. Sari terisak makin keras. Nak, ibu mohon, jangan cabut tunjangan itu. Ibu benar-benar tak punya siapa-siapa lagi. Aku menatapnya lama, lalu bangkit berdiri. Kalian boleh memilih. Keluar dengan baik-baik dari hidupku, atau aku pastikan kalian tidak hanya terusir dari rumah ini, tapi juga dari semua kenyamanan yang pernah kalian rasakan. Bayu memandangku putus asa. Rate, dengar dulu, kita bisa atur ulang semua ini. Kita jalani perlahan. Aku tetap suamimu, sementara Sari. Aku mendesis tajam. Kau pikir aku mau berbagi suami dengan ibu tiriku? Kau gila, Bayu. Hari itu, aku menelepon Om Wiryo agar datang ke rumah membawa 2 satpam kantor. Setelah memberi waktu bagi Bayu dan Sari untuk mengemasi barang-barang pribadi mereka, 2 lelaki berseragam itu mengawal mereka keluar rumah. Sari berjalan tertatih dengan wajah sembab, sementara Bayu hanya diam dengan rahang mengeras. Aku berdiri di pintu, melihat mereka menuruni tangga teras. Sari sempat berbalik, matanya memohon. Nak, maafkan ibu. Ibu hanya manusia biasa. Aku menghela napas. Aku sudah memaafkan. Tapi memaafkan tak berarti membiarkan kalian tinggal di sini. Pergilah, urus sendiri hidup kalian. Bayu menatapku dengan sorot marah bercampur penyesalan. Kau akan menyesal, Rate. Aku menatapnya balik tanpa gentar. Tidak. Justru kau yang akan menyesal telah menghancurkan kepercayaan wanita yang paling mencintaimu. Dengan langkah gontai, Bayu meraih koper. Mereka pergi tanpa pamit lagi. Pintu pagar tertutup. Aku memejamkan mata, membiarkan satu bulir air mata jatuh. Bukan karena kehilangan mereka, tapi kehilangan kenangan baik yang pernah kubangun bersama mereka. Malamnya, aku berjalan menyusuri lorong rumah. Menatap foto-foto lama di dinding. Ada foto ayah memeluk Sari saat pesta ulang tahunnya, ada juga foto Bayu memegang pinggangku waktu pernikahan kami. Semua tampak seperti kebohongan besar kini. Satu persatu, kuturunkan bingkai itu. Aku tidak membuangnya. Hanya memindahkannya ke gudang, agar tak terus menjadi luka yang menatapku tiap hari. Setelah selesai, aku duduk di ruang tamu. Menatap ruang kosong yang dulu sering menjadi saksi canda tawa keluarga kami. Rasanya lega. Sunyi memang, tapi lebih baik begini daripada terus dikelilingi pengkhianatan. Dalam diam, aku mulai menyusun hidupku lagi. Mengatur administrasi rumah, memerintahkan kantor hukum untuk menyelesaikan surat penonaktifan Bayu sebagai karyawan perusahaan. Kuputuskan juga untuk menghentikan sementara tunjangan tahunan Sari. Biar mereka belajar hidup dengan kaki sendiri, tanpa memanfaatkan warisan ayahku. Orang-orang kantor sempat terkejut saat mengetahui Bayu diberhentikan. Mereka tak berani bertanya lebih jauh, hanya menunduk hormat padaku. Rupanya, selama ini mereka hanya melihatku sebagai istri pemilik perusahaan. Mereka lupa, akulah pemilik sebenarnya. Seminggu kemudian, aku menerima surat dari alamat yang tak asing.
Desa asal Sari. Surat itu berisi tulisan tangannya yang gemetar, meminta maaf sekali lagi. Katanya hidup mereka kini sulit. Bayu belum dapat pekerjaan, sementara kehamilannya membuatnya makin lemah. Dia memohon agar aku memulihkan tunjangan itu. Bahkan menyebut nama ayahku, seolah mengingatkanku pada jasa almarhum. Aku menggenggam surat itu lama. Air mata jatuh, tapi kali ini bukan karena iba, melainkan karena lega. Aku sadar, aku tidak membenci mereka. Aku hanya tak ingin lagi membiarkan diri terluka lebih dalam. Aku memutuskan tetap tidak mengirim apapun. Biar mereka belajar bertanggung jawab atas pilihan hidupnya. Suatu sore, aku duduk di teras belakang sambil membawa album foto ayah. Menatap wajah beliau yang selalu teduh, hatiku tenang. Aku tahu kalau ayah masih hidup, dia pasti kecewa, tapi dia juga pasti bangga melihatku tak membiarkan harga diriku diinjak. Ayah, terima kasih telah mewariskan kekuatan untuk bertahan, bisikku pelan. Angin sore bertiup, membawa wangi bunga Kamboja dari halaman. Aku menutup album, mengusap air mata. Masa lalu biarlah tetap di masa lalu. Yang penting kini aku masih berdiri. Lebih tegar dari sebelumnya. Hari-hari setelah kepergian Bayu dan Sari terasa seperti awal dari kehidupan yang benar-benar baru. Rumah ini sunyi, tak ada lagi suara Sari memanggil pembantu untuk menyajikan teh, atau langkah tergesa Bayu menuruni tangga menuju kantor. Hanya aku, ditemani denting jam dinding dan napasku sendiri. Namun alih-alih larut dalam sepi, aku memilih menjadikan kesunyian ini ruang untuk membereskan luka. Aku mulai menyibukkan diri dengan pekerjaan, sesuatu yang dulu lebih banyak kutitipkan pada Bayu. Kini, dengan tanganku sendiri, aku menakodai perusahaan yang diwariskan ayah. Hari itu aku datang ke kantor lebih pagi dari biasanya. Para karyawan tampak kaget, tapi langsung memberi salam hormat. Mereka memang mengenalku sebagai pemilik, tapi jarang melihatku terlibat langsung. Selama ini Bayulah yang sering muncul mewakiliku. Aku berdiri menatap logo besar perusahaan di dinding lobi. Harjono Distributor, nama yang diambil dari ayahku. Aku menatapnya lama, lalu menegakkan bahu. Ini saatnya aku sendiri meneruskan nama besar keluarga kami, tanpa perlu bersembunyi di balik punggung lelaki manapun. Tak lama, aku memanggil para manajer ke ruang rapat. Wajah-wajah mereka tampak canggung, sebagian khawatir. Mungkin mereka mengira aku akan membawa kabar buruk. Aku hanya tersenyum tipis. Mulai hari ini, saya akan lebih aktif memimpin perusahaan ini. Tidak hanya duduk sebagai pemilik pasif. Saya ingin setiap divisi menyiapkan laporan mingguan langsung kepada saya, kataku tegas. Seorang manajer logistik mengangkat tangan pelan. Kalau boleh tahu, Bu, apa ini terkait Pak Bayu yang tidak lagi bersama kita? Aku menatapnya lurus. Benar. Beliau sudah tidak berhubungan dengan perusahaan ini lagi, baik secara operasional maupun kepemilikan. Jadi saya harap semua bisa fokus bekerja seperti biasa, atau bahkan lebih baik. Mereka serentak mengangguk. Ada kelegaan di wajah sebagian orang. Mungkin Bayu selama ini terlalu menekan, atau terlalu banyak campur tangan. Entahlah. Yang jelas, rapat hari itu berjalan lancar. Saat semua bubar, aku berdiri menatap kursi kosong di sampingku, tempat Bayu dulu duduk jika mendampingi rapat. Tak ada lagi dia, tapi anehnya, hatiku terasa lebih lapang. Beberapa minggu berlalu. Aku mulai terbiasa mengatur banyak hal sendiri. Setiap pagi sebelum ke kantor, aku menengok halaman rumah, memeriksa taman yang ditanami ulang. Bunga mawar, melati, dan Kamboja ditata ulang oleh tukang kebun. Warnanya membuat rumah terasa lebih hidup, tidak lagi suram. Malamnya, aku menekuni laporan-laporan yang menumpuk. Angka-angka yang dulu hanya kulihat sepintas kini kupelajari serius. Aku menemukan ada beberapa kebijakan yang merugikan, kemungkinan besar ulah Bayu saat dulu punya kuasa penuh. Dengan tenang, aku merevisi kontrak, memanggil divisi hukum untuk menata ulang. Banyak yang memuji kesigapanku. Om Wiryo, pengacara keluarga, bahkan mengatakan, almarhum ayahmu pasti bangga sekali kalau bisa melihat betapa cerdasnya kau mengurus semua ini, RAT. Aku hanya tersenyum kecil. Dalam hati, aku memeluk bayangan ayah erat-erat. Pada suatu siang, aku masuk ke ruang kerja Bayu yang selama ini hampir tak kusentuh.
Ruangan itu masih seperti dulu, meja kerja rapi, rak buku penuh dokumen, dan figura-figura foto kami waktu masih menjadi pasangan yang tampak bahagia. Dengan perlahan, aku mengumpulkan semua foto itu dalam kardus. Aku tak tega membuangnya, tapi aku juga tak mau terus melihatnya. Foto pernikahan kami, liburan ke Lombok, bahkan foto kami memotong tumpeng saat ulang tahun perusahaan. Semua masuk ke kotak. Setelahnya, ruangan terasa lebih lega. Aku duduk di kursi kerja Bayu, memejamkan mata, membiarkan sejenak luka-luka lama menyeruak. Tapi saat kubuka mata kembali, rasanya sudah sedikit lebih ringan. Malamnya, aku duduk di teras belakang dengan secangkir teh melati. Kuhirup aromanya dalam-dalam. Di hadapanku, taman kecil hasil penataan ulang mulai menunjukkan hasil, mawar merah bermekaran, anggrek mulai menyiapkan kuntum. Aku teringat ucapan ayah dulu, hidup ini seperti merawat kebun. Kadang ada bunga indah, kadang ada ulat yang memakan daun. Jangan diusir semua, karena ulat pun bagian dari siklus yang membuat tanah subur. Mungkin rasa sakitku pun begitu. Bagian dari siklus hidupku yang akan membuatku lebih kuat. Jika tidak pernah terluka, aku tak akan tahu betapa berharganya diriku sendiri. Namun tentu saja, tak semua orang diam. Kabar bahwa aku mengusir Bayu dan Sari cepat menyebar. Beberapa keluarga jauh menelpon, menanyakan kenapa tega memperlakukan ibu tiri seperti itu. Bahkan ada yang berani menuduhku durhaka. Aku menjawab dengan lembut tapi tegas. Kalau mereka mau tahu alasan sebenarnya, datanglah ke sini. Aku akan bercerita lengkap. Kalau tidak mau dengar kebenaran, lebih baik jangan ikut campur. Beberapa sahabatku juga sempat datang, ingin menghibur. Mereka menatapku iba, tapi aku hanya tersenyum. Aku baik-baik saja. Justru sekarang lebih utuh daripada sebelumnya. Suatu sore, saat aku baru saja pulang kantor, Sari datang ke rumah. Dia tampak lebih kurus, mengenakan gamis kusam, perutnya mulai membesar tanda kehamilan beberapa bulan. Aku menatapnya tanpa bicara. Sari terisak, lalu bersimpuh di lantai teras. Maafkan ibu, nak. Ibu terlalu tamak. Ibu tak pantas minta apapun lagi. Tapi, tolonglah biarkan ibu tinggal di kota ini. Jangan usir kami dari rumah kontrakan. Bayu tak punya pekerjaan tetap. Ibu takut anak ini lahir di tengah kesulitan. Aku menelan ludah. Rasa iba sebagai sesama perempuan menggeliat, tapi aku menguatkan hati. Sari, aku tidak pernah melarangmu tinggal di kota ini. Rumah kontrakan itu juga kau sewa sendiri, bukan? Aku hanya mengambil kembali apa yang hakku, rumah peninggalan ayah dan perusahaan. Selebihnya, kau dan Bayu bertanggung jawab atas hidup kalian sendiri. Sari terisak. Kalau begitu, bolehkah ibu sekali-sekali datang menengok makam ayahmu? Aku ingin mendoakan dia. Kali ini hatiku melunak. Silakan. Ayahku terlalu baik, bahkan mungkin akan memaafkanmu jika dia masih hidup. Sari mengangguk sambil terus menangis. Aku masuk ke dalam rumah, membiarkannya duduk di teras menata emosinya sendiri. Malamnya, aku menulis jurnal panjang. Menuliskan semua luka, semua amarah, semua rasa dikhianati. Tapi juga kutuliskan hal-hal baik. Betapa kuatnya aku bertahan, betapa sekarang aku punya kendali penuh atas hidupku. Aku mulai rutin merawat diri, bukan lagi untuk menyenangkan siapapun, tapi semata-mata agar aku merasa nyaman menjadi diriku sendiri. Setiap akhir pekan, aku pergi ke salon memanjakan tubuh. Sering juga berjalan-jalan ke kafe, membaca buku favorit di sudut ruangan. Tak ada lagi rasa takut sendirian. Justru dalam kesendirian aku menemukan diriku yang utuh. Suatu hari, dalam pertemuan bisnis dengan pemasok besar dari Surabaya, aku bertemu dengan Pak Reno, pria Parubaya yang dulu sahabat ayah. Kami bicara panjang lebar tentang almarhum ayah, lalu perlahan pembicaraan beralih pada kondisi perusahaanku sekarang. Luar biasa kamu ini, Ratna, katanya. Banyak perempuan dalam posisimu memilih menikah lagi cepat-cepat hanya supaya ada lelaki yang memimpin. Tapi kamu justru menunjukkan kalau perempuan bisa berdiri sendiri. Aku hanya tersenyum. Hati kecilku hangat. Rasanya seperti mendapat pengakuan yang selama ini diam-diam ku cari.
Sejak itu Pak Reno sering mengundangku rapat informal, memberi banyak masukan soal ekspansi bisnis. Pada suatu pagi, aku berdiri di balkon kamar sambil menyeruput kopi. Matahari terbit perlahan, memancar hangat, menembus selapis tirai tipis. Rumah ini kini benar-benar menjadi ruang hidupku sendiri. Tak ada lagi bayangan Bayu atau Sari berkeliaran. Dalam hati aku berbisik, "Terima kasih, Ayah. Kini aku tahu siapa diriku. Dan aku janji akan menjaga semua yang kau wariskan dengan sebaik-baiknya." Kututup mataku, membiarkan hangat mentari menimpa wajahku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dadaku terasa ringan, seolah siap untuk menghirup udara segar, melangkah lebih jauh, merajut bab baru dalam hidup yang sepenuhnya milikku. Waktu berjalan cepat. Sudah hampir setahun sejak semua badai itu berlalu, sejak Bayu dan Sari terusir dari hidupku. Awalnya aku kira rasa sakit akan terus membayangi, tapi ternyata luka itu perlahan menutup, meninggalkan bekas yang mengingatkanku betapa kuatnya aku pernah berdiri sendirian. Kini, setiap pagi aku bangun dengan hati lebih ringan. Rumah besar ini tidak lagi terasa sepi menakutkan. Justru menjadi ruang luas di mana aku bisa menata hidupku dengan damai. Aku mengisi sudut-sudut kosong dengan pot-pot tanaman hias dan beberapa lukisan cantik. Kamar tamu tak lagi menampung pengkhianat, tapi jadi ruang baca yang hangat. Di kantor, semuanya semakin stabil. Aku berhasil menandatangani kontrak besar dengan perusahaan retail nasional. Gudang logistik kami diperluas, armada distribusi bertambah 5 truk baru. Para manajer kini jauh lebih disiplin, mengirim laporan rutin tepat waktu karena mereka tahu aku mengawasi langsung. Setiap aku berjalan di lorong kantor, para staf menyapa dengan hormat dan wajah cerah. Mereka tak lagi segan curhat masalah divisi masing-masing padaku. Mereka menganggapku bukan hanya pemilik, tapi pemimpin. Aku merasa ayah pasti tersenyum bangga melihat bagaimana aku menakodai bisnis keluarga ini. Suatu siang, Pak Reno mengundangku makan siang di restoran Hotel Bintang 5. Kami membicarakan rencana kerjasama distribusi bahan pangan ke supermarket di Jawa Timur. Namun di tengah pembicaraan, Reno tiba-tiba tertawa pelan. "Ratna, maaf kalau aku lancang, tapi kau makin bersinar saja sekarang. Jauh berbeda dengan dulu waktu masih di bawah bayang-bayang suamimu." Aku tersenyum menahan malu. "Terima kasih, Pak. Saya hanya berusaha melanjutkan apa yang ayah bangun." "Bukan cuma itu. Kau juga berhasil membuktikan kalau perempuan tak butuh sandaran lelaki untuk berdiri kokoh. Itu mengagumkan." Aku terdiam sejenak, hati hangat. Sudah lama tidak ada lelaki memandangku tanpa rasa iba, atau menganggapku sekadar pelengkap. Reno menatapku dalam, lalu pelan menambahkan, "Kalau kapan-kapan mau, temani saya ke beberapa proyek di luar kota. Ya, biar sekalian piknik kecil." Aku tertawa kecil, merasakan pipiku memanas. Entah kenapa, rasanya seperti seorang gadis yang kembali dirayu untuk pertama kali. Beberapa hari kemudian, saat aku baru pulang kantor, ponselku berdering. Nomor tak dikenal muncul. Suaranya membuat dadaku langsung menegang. "Ratna, ini Ibu Sari." Suaranya lirih, terdengar jauh, seperti memanggil dari sumur gelap. Aku menarik napas panjang, berusaha menyiapkan diri. "Ada apa?" tanyaku dingin. Sari terisak. "Maafkan Ibu. Ibu tak punya siapa-siapa lagi. Bayu pergi meninggalkan Ibu setelah bisnis kecilnya bangkrut. Ibu hanya hidup menumpang di rumah kerabat di desa, mereka pun mulai keberatan. Ibu ingin setidaknya kamu mau menengok cucumu." Dadaku tertusuk. Jadi bayi itu sudah lahir. Darah Bayu, daging Sari. Aku tidak membenci anak itu. Dia tak bersalah, hanya buah dari dosa kedua orang tuanya. "Kalau kau butuh biaya, aku bisa bantu, tapi aku tidak mau kau datang ke sini lagi. Rumah ini bukan tempatmu," kataku pelan namun tegas. Sari hanya terisak makin keras. "Terima kasih, Nak. Ibu benar-benar menyesal." Aku menutup telepon dengan dada sesak. Sekuat apapun aku, tetap saja ada luka yang tak hilang. Namun kali ini aku tak membiarkan air mata menetes. Aku memilih duduk di taman belakang, menatap bunga mawar yang kini mekar sempurna, simbol kalau luka pun bisa berubah indah kalau sabar dirawat. Minggu berikutnya,
Akhirnya aku menerima ajakan Reno mengunjungi proyeknya di Batu. Sebenarnya itu gabungan urusan kerja sekaligus liburan tipis-tipis. Kami menginap di resort kecil di lereng bukit. Udara sejuk menusuk kulit, tapi percakapan kami menghangatkan hati. Sore itu, kami duduk di gazebo kayu sambil menikmati teh jahe. Reno menatap lembut, lalu berkata, "Aku tahu kau masih terluka, Rat. Tapi kau harus percaya, tak semua lelaki sama seperti Bayu." Aku diam, menatap pepohonan pinus jauh di bawah sana. Kau berhak dicintai dengan cara yang benar. Tak harus tergesa, tapi beri kesempatan hatimu pulih. Biar suatu hari, cinta datang lagi bukan sebagai luka, tapi sebagai anugerah. Aku hanya mengangguk. Entah kenapa, kalimat Reno seperti meneteskan embun di hatiku yang kering. Ada rasa nyaman setiap bersamanya. Kami bicara panjang soal bisnis, tapi juga tentang kesepian yang diam-diam kami alami. Reno sendiri sudah lama menduda setelah istrinya meninggal 5 tahun lalu. Malam itu, aku tidur dengan senyum kecil. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bangun tanpa mimpi buruk. Setelah kembali ke rumah, rutinitas berjalan lagi. Tapi kini rasanya berbeda. Ada semacam bara kecil di dadaku, bukan lagi kemarahan, tapi harapan. Kadang Reno mengirim pesan menanyakan kabarku, sekadar memastikan aku sudah makan atau tidak lembur sampai larut. Hati kecilku berbisik, mungkin inilah awal lembaran baru yang dulu kupikir takkan pernah datang. Tapi aku tak mau terburu-buru. Luka yang sudah sembuh tak boleh dibuka paksa. Aku memilih berjalan pelan, menikmati perhatian Reno tanpa menuntut apa-apa. Suatu malam hujan deras, lampu rumah sempat padam. Dalam remang, Reno datang mengantar genset portable. Aku sempat heran, bagaimana dia bisa begitu cepat tahu rumahku gelap. Aku kebetulan lewat. Lagi ada urusan bisnis dekat sini, katanya dengan senyum samar. Aku tahu dia berbohong manis, tapi entah mengapa itu membuatku hangat. Setelah listrik menyala, kami duduk di ruang keluarga menatap rintik hujan dari balik kaca. Reno menggenggam tanganku pelan, tidak memaksa, hanya memberi rasa aman. Kau tahu, Rat? Kau ini perempuan luar biasa. Aku hanya ingin berada dekat supaya kalau kau lelah, ada bahu untuk bersandar. Aku menunduk, merasakan air mata mengambang. Tapi kali ini bukan sedih, melainkan terharu. Beberapa hari kemudian, aku berdiri menatap kaca besar di kamarku. Melihat diriku sendiri dengan setelan kerja elegan, wajah lebih segar, senyum lebih tulus. Aku mengingat semua yang kulalui, ayah meninggal, dikhianati suami dan ibu tiri, jatuh bangun memimpin perusahaan, hingga sekarang kembali merasakan getar hati pada seseorang. Dan aku sadar, aku baik-baik saja. Bahkan lebih dari sekadar baik-baik saja. Aku tumbuh jadi perempuan yang tegar, mandiri, tak bergantung pada siapapun untuk mengukur nilainya. Akhir pekan itu, aku mengunjungi makam ayah. Membawa bunga Kamboja kesukaannya, ku bersihkan nisan pelan-pelan. Duduk bersimpuh lama di samping pusara. Ayah, lihatlah, aku berhasil menjaga semuanya. Rumah ini, perusahaan kita, juga martabat keluarga kita. Terima kasih sudah menanamkan kekuatan dalam darahku. Angin berhembus lembut, seolah ayah membelai pundakku. Air mataku menetes, tapi kali ini hanya setitik. Sisanya senyum. Dalam perjalanan pulang, aku menatap jalan panjang yang membelah ladang-ladang hijau. Hati terasa lapang. Aku tahu suatu hari aku akan benar-benar siap membuka lembar baru, entah itu bersama Reno atau siapapun yang Tuhan kirimkan. Tapi untuk saat ini, aku sudah cukup bahagia hanya dengan diriku sendiri. Karena ternyata, di balik semua pengkhianatan, semua air mata, semua malam tanpa tidur, aku menemukan satu hal paling penting, cintai dirimu dulu, sebelum mencintai siapapun. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar melakukannya. Matahari pagi mengintip malu-malu dari balik gorden putih kamarku. Udara segar menyusup melalui celah jendela yang sengaja kubiarkan terbuka semalaman. Aku menghirupnya dalam-dalam, menikmati embusannya yang menenangkan paru-paru, juga hatiku. Sudah lebih dari setahun sejak badai besar dalam hidupku berlalu. Dan pagi ini, rasanya berbeda. Tidak ada lagi bayangan pahit tentang Bayu yang berjalan tergesa-gesa menuruni tangga rumah ini,
atau Sari yang duduk santai di ruang keluarga sambil memerintah pembantu. Rumah ini kini sepenuhnya menjadi tempatku bernaung, tanpa hantu masa lalu. Aku berdiri lama di depan cermin. Perempuan di sana tampak lebih dewasa, lebih kuat, juga lebih damai. Senyumku kali ini tulus, bukan lagi senyum yang terpaksa dipasang demi menutupi luka. Saat sedang merapikan dokumen untuk dibawa ke kantor, telepon rumah berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Suaranya terdengar parau, menggigit telinga. Bu Ratna? Ini Parmin, tetangga Ibu Sari di desa. Mohon maaf mengganggu. Ibu Sari jatuh sakit. Beliau beberapa hari ini hanya terbaring, tak sanggup makan. Aku menarik napas dalam. Ada rasa simpati yang menyesak di dada, meskipun orang yang dimaksud adalah perempuan yang dulu paling melukaiku. Bagaimanapun, dia pernah menjadi bagian dari keluargaku, dan terutama, dia tetap manusia yang patut dikasihani saat terpuruk. Baik, Pak Parmin. Nanti saya atur bantuan untuk biaya pengobatan. Tolong pastikan beliau dibawa ke puskesmas. Parmin terdengar lega. Matur nuwun, Bu. Saya akan sampaikan. Teleponku tutup dengan hati berat. Tapi entah bagaimana, keputusan membantu Sari tidak membuatku merasa lemah. Justru ada kelegaan tersendiri. Seolah itu menjadi titik akhir amarahku, memberi ruang bagi maaf, bukan untuknya, melainkan untuk diriku sendiri agar tak terus menggendong dendam. Siang itu, saat sedang memimpin presentasi perkembangan bisnis baru, kami akan mulai mengekspor produk sembako ke Malaysia, Reno tiba-tiba muncul di ruang meeting. Dia datang membawa proposal kerjasama logistik lintas negara. Semua karyawan langsung menunduk memberi hormat. Aku hanya menatap Reno, mencoba meredam detak jantung yang sedikit melaju cepat. Wajahnya penuh senyum hangat, membuat ruang rapat yang tadinya tegang jadi terasa lebih ramah. Setelah meeting usai, Reno menghampiriku. Dia menyodorkan secarik tiket. Besok aku akan ada bisnis trip ke Bali, sekaligus survei lokasi untuk kemungkinan membuka gudang distribusi di sana. Mau ikut? Aku sempat terdiam. Dulu, dia sudah pernah mengajakku ikut ke luar kota, saat ke Batu. Dan perjalanan itu ternyata sangat berarti, menorehkan kenangan lembut yang membuatku yakin tak semua lelaki berbahaya seperti Bayu. Aku menghela napas, lalu mengangguk pelan. Baiklah, mungkin ini saatnya aku belajar sedikit bersenang-senang. Pagi-pagi sekali kami sudah di bandara. Reno tampak santai dengan kemeja putih yang digulung hingga siku. Saat kami duduk berdampingan di pesawat, dia bercerita tentang bagaimana dia membangun perusahaannya dari kecil hingga kini menjadi raksasa logistik. Aku menyimak dengan antusias. Kagum pada kerja kerasnya, tapi juga tersenyum saat Reno tak ragu mengakui kegagalan-kegagalan masa lalunya. Yang membuatmu berbeda dari lelaki lain, kataku pelan, adalah kau tidak malu mengakui kesalahanmu. Bayu dulu selalu merasa paling benar. Reno hanya menatapku dengan sorot lembut, lalu menggenggam tanganku di atas sandaran kursi. Aku tidak mau jadi sempurna, Rate. Aku hanya mau jujur, agar kau tahu seperti apa aku sebenarnya. Pegangan tangannya terasa kuat tapi menenangkan. Dan untuk pertama kalinya sejak hatiku hancur, aku tak ingin menarik tangan itu pergi. Setelah urusan kerja Reno selesai, sore harinya kami berjalan-jalan di pinggir pantai. Ombak memecah perlahan, meninggalkan buih putih di kaki kami. Reno berjalan sedikit lebih dulu, lalu menoleh menunggu. Kau terlihat bahagia, Rat. Aku senang melihatmu begini. Aku mengangguk kecil. Aku memang bahagia. Tapi bukan karena kau, maksudku, bukan hanya karena kau. Sebelum ke sini, aku sudah lebih dulu belajar membahagiakan diriku sendiri. Reno terkekeh, lalu merangkul bahuku. Bagus. Karena aku juga tak ingin menjadi sandaranmu yang satu-satunya. Aku ingin kita berjalan berdampingan, dua orang yang utuh. Hati kecilku melonjak. Dalam hening, aku menatap matahari terbenam yang memercikkan warna jingga ke laut. Rasanya semua luka masa lalu mulai benar-benar berubah menjadi cerita lama yang tak lagi menyakitkan. Sepulang dari Bali, banyak yang bilang aku tampak lebih bercahaya. Para karyawan kantor bahkan sempat berbisik-bisik riang saat melihatku turun dari mobil Reno. Aku tak memungkiri. Ada getar-getar baru dalam dadaku. Bukan getar buta seperti saat dulu jatuh cinta pada Bayu,
ini lebih dalam, lebih dewasa. Ada rasa nyaman, rasa dihargai, rasa seolah bisa menjadi diri sendiri sepenuhnya tanpa harus pura-pura kuat. Suatu pagi Minggu, aku memutuskan kembali ke makam ayah. Membawa setangkai melati putih yang sedang merekah. Kali ini aku datang sendirian, bukan dalam suasana berduka, melainkan ingin bercerita banyak. Ayah, hidup Ratna sekarang baik-baik saja. Luka Ratna sudah kering, bahkan sudah mulai bersemi lagi. Ratna juga bertemu seseorang yang, entahlah, belum tahu akan dibawa kemana. Tapi dia memperlakukan Ratna dengan penuh hormat. Aku menunduk, jemariku mengusap nisan yang sudah mulai ditumbuhi lumut. Terima kasih, Ayah, karena sudah mendidik Ratna menjadi perempuan yang bisa bangkit meski sempat jatuh sejatuh-jatuhnya. Angin berhembus pelan, seolah mengusap pipiku. Aku tersenyum. Dalam hati, aku merasa direstui. Sepulang dari makam, aku duduk di teras rumah. Membuka album foto lama. Foto-foto yang dulu kusimpan dalam kotak karena terlalu menyakitkan, kini kubuka lagi dengan hati lebih tenang. Foto pernikahan dengan Bayu, liburan keluarga, Sari yang dulu sering tersenyum pura-pura. Anehnya, aku sudah tak lagi merasa sesak. Foto-foto itu hanyalah bagian dari perjalanan hidup. Bukti bahwa aku pernah melalui badai dan berhasil keluar hidup-hidup, bahkan dengan hati yang lebih besar. Di akhir album, kutemukan foto ayah sedang memangku diriku kecil. Senyum kami berdua sangat lebar, polos tanpa beban. Aku mengusap foto itu lama, lalu berkata pelan, aku akan terus menjaga kebahagiaan ini, ya. Karena ternyata, bahagia itu tidak datang dari siapa yang kita punya, tapi dari siapa kita memilih menjadi. Malamnya, Reno datang. Membawa sekotak kecil velvet merah, bukan berisi cincin mewah, tapi kalung emas tipis dengan liontin berbentuk mawar kecil. Simbol taman bunga di rumahku yang kini menjadi kebanggaanku. Dia berlutut, tidak terlalu formal, tapi cukup membuatku menahan napas. Erate, aku tak mau tergesa. Aku tahu kau baru saja benar-benar pulih. Tapi aku ingin kau tahu, kalau suatu hari kau siap menikah lagi, aku ingin jadi orang yang menua bersamamu. Air mataku meleleh, bukan karena sedih, tapi karena terlalu bahagia. Aku meraih tangannya. Aku belum tahu kapan siap memakai gaun putih lagi. Tapi kalau soal berjalan bersama, memulai lembar baru, aku mau. Kita jalani pelan-pelan. Reno mengangguk, lalu memakaikan kalung itu ke leherku. Rasanya seperti ditanamkan janji lembut, bukan paksaan, melainkan pengingat bahwa aku tidak sendiri lagi jika nanti ingin menggenggam tangan seseorang. Malam itu, setelah Reno pulang, aku berdiri lama di depan cermin. Kalung mawar kecil itu menggantung manis di dadaku, berkilau kena cahaya lampu kamar. Tanganku meraba liontin itu pelan. Dalam hati aku berkata, terima kasih, Tuhan, karena kau memberi luka, lalu kau tunjukkan juga bagaimana cara sembuh. Dan kini kau beri aku kesempatan baru untuk belajar mencinta. Aku memejamkan mata, membiarkan segala kenangan buruk perlahan menjauh, seperti kapal yang berlayar ke laut lepas, hilang ditelan kabut. Yang tertinggal hanyalah lautan tenang di hati, siap merengkuh fajar-fajar berikutnya. Dan beginilah hidupku berlanjut. Tak ada dongeng putri yang sempurna. Tapi ini kisahku sendiri, dengan tangisku, tawaku, rapuhku, dan akhirnya, cintaku lagi. Karena pada akhirnya, tak peduli betapa gelapnya badai yang pernah datang, matahari selalu muncul esok hari, menjemput kita untuk mencoba lagi.